Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan. Dari itu Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita pada pagi hari ini masih bisa menghirup udara yang segar. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami direnyah. Dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah bangun kami, dan di pada pagi hari ini Tuhan kami juga akan membaca sebagian firman-Mu yang Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, yang Engkau membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau gitu baik. Di dalam nama Yesus kami serahkan renungan pagi kami ini ke dalam tuntunan penyertaan pelindungan-Mu dari awal pertengahan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita juga akan membaca firman kebenaran, di mana saat ini kita akan membaca Filipi 2 ayat 12 dimulai. Di sini kita melihat bagaimana iman tanpa perbuatan, itulah renungan kita semalam. Renungan kita semalam, iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya kosong, mati. Jadi kita melihat bagaimana sini kita juga melihat di mana Filipi 2 ayat 12 ini, hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan kepada kita harus mengerjakan pekerjaan kita takut dan gentar. Jadi tidak hanya kita itu mengatakan bukan karena kehebatan kita, keselamatan kita itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kegigihan kita. Memang betul Bapak Saudaraku, bukan karena kegigihan kita, bukan karena hasil usaha kita, tapi karena itu adalah pemberian Tuhan, karena kasih karunia. Jadi jika Tuhan tidak memberikan kasih karunia kepada kita Bapak Saudaraku, kita tidak mungkin lagi selamat, karena dosa dari nenek moyang kita, dari Adam dan Hawa, sudah banyak dosa yang diperbuat sampai kita. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga Dia datang ke dunia ini untuk menyaksikan kebenaran firman-Nya, untuk mengajari kita, membimbing kita, membina kita, sehingga kita mengerti dan paham seturut dengan kehendak-Nya. Jadi itulah Dia datang ke dunia ini sehingga diajari kita dengan detail untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita ibaratkan kasih karunia itu, ibaratkan kita itu ada orang yang mengasihi kita. Karena kita lihatnya kita susah untuk pergi ke sana, pergi ke sini untuk kehidupan ini, sehingga ada orang yang memberikan mobil. Itu umpama teman kita memberikan mobil kepada kita. Jadi berikan mobil kepada kita, jadi mobil itu tidak kita bisa diam-diam saja. Tentu kita berusaha untuk membiayai di mobil itu. Karena jika kita tidak berusaha
untuk membiayai mobil itu, merawat mobil itu, tentu mobil itu tidak bisa berjalan, tidak berguna. Jadi begitu dia mengasihi kita sehingga dia rela mengasihkan kepada kita mobil untuk kita pakai. Jadi mobil itu bukannya dipakai begitu saja, tapi harus dia butuh dana, baik juga olinya, minyaknya, baik juga kerusakannya. Nah, jadi jika kita tidak mengerjakan sesuatu, tentu kita tidak bisa membutuhi biaya-biaya sehari-hariannya. Jadi begitulah kita juga, Bapak Ibu Saudaraku, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini mengangkat dosa-dosa kita. Mengangkat dosa-dosa kita, kita sudah ditebus dengan darah anak domba, bukan dengan emas perak, tapi kita ditebus dengan darahnya. Jadi kita ditebus dengan darahnya, jadi kita itu sudah bebas dari dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Sampai kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas. Jadi kita tinggal menjalani dari sini ke depan. Dari sini ke depan kita harus bertanggung jawab. Pamannya kita dibaptis 25 tahun sehingga sampai nanti umur kita pamannya 75 tahun, karena firman Tuhan mengatakan umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, jadi jika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, dibaptis, dibangkitkan, lahir kembali umur 25, sehingga kita menjalani 50 tahun lagi. 50 tahun itu butuh proses. Bukan begitu kita terima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, di situ kita dipanggil, tentu kita selamat, sama seperti kawan Tuhan Yesus yang disalibkan. Ternyata kita belum dipanggil, kita belum berangkat. Jadi kita ada proses, ada kehidupan yang harus kita jalani 50 tahun lagi. 50 tahun itu tentu kita mempertanggungjawabkan keselamatan kita. Makanya di sini katanya kepada kita, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kerjakan keselamatan kita. Jadi ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita harus mengerjakan taat dan setia. Jadi kita itu selamat. Jika kita tidak taat dan setia, kita tidak akan selamat. Karena apa? Karena kita akan dihukum di sidang seturut dengan perbuatan kita. Jadi kita nanti akan disidang menurut perbuatan kita. Jadi kita itu tidaklah tenang-tenang saja. Kita itu tidaklah seperti dunia mengatakan yang penting percaya saja, yang penting ke gereja saja. Itu dunia mengatakan. Tapi kita melihat di sini jelas firman Tuhan mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi di sini disuruh kita lakukanlah firman Tuhan ini, kita baca, kita tekuni, kita praktekkan, kita lakukan taat dan setia. Jangan bersungut-sungut. Jangan kita mengatakan, "Yo, kejam kali Tuhan itu, masa kita matikan kehendak daging." Nah, jadi itu jangan kita bersungut-sungut seperti itu. Nah, karena apa? Karena jika kita sungut-sungut, kita tidak akan mendapat upah. Karena jika kita sungut-sungut, kita akan mendapatkan kutuk. Jadi sini kita melihat, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib
dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, kita itu menjadi terang. Kita itu menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi cahaya, menjadi terang kepada sekeliling kita. Jadi kita itu harus berbuat. Kita tidak tenang-tenang saja, kita tidak bisa hanya kita mementingkan diri sendiri, kita tidak bisa egois. Jadi kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita itu untuk banyak orang. Kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah sukar untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tidaklah sama seperti dunia mengatakan asal percaya saja, asal ke gereja saja. Itu memang kata manusia. Jika kita membaca firman Tuhan, bukan seperti itu gampangnya, bukan gampangan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jangan kita nanti hanya merasa kita sudah dapat, merasa kita menjadi anak-anak Tuhan, merasa kita itu menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita memang orang Kristen, kita itu menjadi pelaku Kristus. Jadi kita itu menjadi pengikut Kristus. Jadi bukan hanya kita menunggu, bukan hanya kita ini tenang-tenang saja, tapi kita harus berbuah, harus bekerja, harus kita berikan contoh kepada sekeliling kita. Jadi ayat 15 mengatakan kepada kita supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi sini Rasul Paulus mengatakan kepada kita supaya Rasul Paulus tidak sia-sia hasil karyanya, di mana dia membina kita, di mana dia mengajari kita seturut dengan apa yang dituliskan di dalam kitab ini. Jadi bagaimana murid-murid yang dilayaninya, dia bersusah payah untuk mengajarinya. Itu pekerjaan Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah contoh yang harus kita ikutkan, bagaimana Rasul Paulus gigihnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita juga harus kita bergerak, harus kita bersaksi, harus kita tunjukkan bagaimana kebenaran firman Tuhan. Jadi sekecil apapun tindakan kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan kita pikirkan apa sih yang aku tahu, apa yang saya bisa perbuat, apa yang saya bisa kerjakan. Kerjakanlah semampu kita. Tuhan akan berkarya, Roh Tuhan akan bekerja, Roh Tuhan akan berkata-kata dalam hati kita, apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita jalankan. Roh Tuhan bekerja. Jadi tidak dengan akal kita, tidak dengan kegigihan kita, tidak dengan akal pintaran kita, tapi karena ada Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dituntun, dibina, diajari, diiring menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tidak mampu untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan seperti Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimana penderitaan yang dialaminya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin mau manusia menderita untuk yang tidak kelihatan. Jadi manusia tidak mau seperti itu. Tentu manusia ingin mau indah-indahnya saja,
Tentu manusia ingin yang enak-enak saja. Tapi kita melihat Rasul Paulus bahkan dia mati menderita, di mana kita melihat penderitaan Rasul Paulus, bahkan dia dipenjarakan. Itu semuanya ditanggung karena dia pengharapannya bukanlah di dunia ini, tapi pengharapannya adalah kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga sebagai Kristen, artinya pengikut Kristus, harus menderita. Harus menderita. Jika kita mengatakan kita itu Kristen tapi kita mau yang enak-enaknya saja, berarti kita tidak pengikut Kristus. Berarti kita pengikut manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, namanya juga Kristen, pengikut Kristus. Jadi kita harus mengikut Kristus. Kristus kita melihat dari lahir sampai dia meninggalkan dunia ini tetap menderita. Jadi itulah Bapa kita, itulah juru selamat kita. Jadi dia memberi contoh kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidaklah mungkin lebih hebat kita daripada Tuhan Kristus, Tuhan Yesus, yaitu Kristus menunjukkan jati dirinya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu akan bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacita dengan aku. Jadi sini katanya kepada kita bagaimana penderitaan Rasul Paulus, bahkan dia tercurah darah, dia mau untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Jelas sini tadi katanya kepada kita ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacita dengan aku. Jadi sini katanya tadi kepada kita harus bersukacita, kita harus semangat, tidak bersungut-sungut, tidak seandai-andai, tidak ragu-ragu, tidak was-was, tidak mengeluh, tapi kita itu semangat dan betul-betul kita ceria untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi ini semua Bapak Saudaraku tidaklah gampang untuk menjalankan bagaimana seturut ajaran Tuhan Yesus. Tidak segampang apa yang dikatakan manusia. Asal percaya saja kamu akan selamat. Karena kita melihat bagaimana di Roma 3 ayat 24 ini, kita melihat bagaimana katakannya kepada kita di Roma 3 ayat 24. Dan oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat dari awal, dari ayat 21 katanya begini, manusia dibenarkan karena iman, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi sini kita melihat semua yang kita percaya kepada Kristus Yesus tidak ada perbedaan. Yang penting kita yakin, percaya, taat, dan setia. Jadi kita tidak diperbedakan, bangsa Israel, bangsa pilihan, atau bangsa kafir. Kita tidak dibedakan. Yang penting kita yakin, percaya, taat, dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kita sudah mendapatkan kasih karunia.
Seharusnya kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal karena kita bukanlah bangsa pilihan. Bangsa pilihan itu adalah bangsa Israel. Kita ini adalah bangsa kafir. Kita ini tidak uh, mendapatkan kehidupan yang kekal karena kita bukanlah bangsa pilihan. Tapi karena kasih karunia, karena begitu besarnya kasih Tuhan, sehingga kita mendapatkan kasih karunia itu, sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal jika kita taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus semenjak dia hidup dalam dunia ini, tentu kita tidak lagi bermain-main. Bagaimana penderitaan yang membela kita supaya kita menang, supaya kita selamat, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu, sehingga dibuat segala cara ditunjukkan kepada kita supaya kita lakukan seturut dengan apa yang diajarkannya kepada kita. Tapi namun begitu Bapak Saudaraku, kita tidak mengindahkannya, kita tidak melakukannya. Kita hanya berbalik kepada manusia, berbalik kepada ajaran-ajaran manusia, bukan kita mengindahkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Padahal Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah jelas, sangatlah detail, bahkan banyak perumpamaan dibuat Tuhan Yesus supaya kita mengerti bagaimana jalan-jalan ke surga itu. Tapi namun begitu kita masih membuat kebenaran diri sendiri. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah akhirnya kita? Jika kita hanya membuat kebenaran diri sendiri, kita mengatakan kita ini orang Kristen, artinya pengikut Kristus, tapi kita tidak mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Kita masih mengikuti ajaran-ajaran manusia. Kemanakah arah tujuan kita? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, begitulah zaman-zaman Nuh. Zaman-zaman Nuh kita melihat begitulah manusia saat itu, sehingga hati Tuhan kecewa, menyesal menciptakan manusia karena satu pun manusia tidak taat dan setia, hanya Nuh sekeluarga. Makanya yang selamat hanya Nuh sekeluarga. Jadi begitulah juga sampai saat ini Bapak Saudaraku, walaupun Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengajari kita, membimbing kita, membina kita, memberikan contoh, memberikan petunjuk yang bagaimana seharusnya kita selaku kita ini menjadi anak-anak Tuhan, sudah diberikan petunjuk di dalam Alkitab. Namun begitu kita tidak mau melakukannya taat dan setia, kita kurang-kurangi, kita tambah-tambahi seturut dengan di firman-Nya. Bagaimanalah jika orang tua kita mengatakan, anakku nanti beli sabun, rinso, supermi dan ikan untuk kita. Ternyata kita membeli rinso, sabun tadi, ikan tadi, tapi kita membeli jajanan. Bagaimanalah perasaan orang tua kita itu? Mungkin kita dilibas, mungkin kita dibal-bali. Kenapa? Karena kita tidak mengindahkan pesan kiriman orang tua kita itu. Orang tua kita tadi, nakku beli sabun rinso, bahkan beli ikan kita. Ternyata kita beli jajanan. Jadi begitulah kita hidup dalam dunia Saudaraku, karena kita tidak merasa enak firman-firman kebenaran ini, sehingga kita mengambil firman-firman kebenaran diri sendiri, sehingga kita alihkan seturut dengan kehendak kita, seturut dengan kehendak daging kita, sehingga bagaimanakah akhirnya kehidupan kita kelak jika kita meninggalkan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kadang kita tidak menyadarinya apa yang kita lakukan, apakah memang kita seturut dengan Alkitab, apakah memang kita seturut dengan ajaran-ajaran manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidaklah gampang melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Sudah pasti tidak gampang, karena kita mengikuti aturan-aturan kebenaran firman Tuhan itu harus menanggalkan kedagingan kita. Jadi tidak seberapa manusia mau menanggalkan kedagingannya. Rata-rata manusia mencari yang indah-indah saja. Makanya banyak orang yang kita melihat, jika dia sakit kemanapun ditempuhnya,
bahkan ke orang pintar pun ditempuhnya, bahkan ke penang pun ditempuhnya. Kenapa? Karena dia mau sehat. Padahal Bapak Saudaraku, sehat itu belum tentu selamat. Nah, jadi sebetulnya tujuan kita mati hidup tetap dalam Kristus. Tapi kita banyak saat ini kita melihat akhir-akhirnya diserahkan kepada si iblis. Karena apa? Karena dia sudah lari berobat ke tempat iblis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini semuanya kita yang mengetahui kemana arah tujuan kita. Karena setan saat ini sangat gencar-gencarnya untuk memantau kita. Setan sangat gencar-gencarnya untuk mengkelabui kita, supaya kita satu pun tidak selamat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak ada kekuatan kita, tidak ada kemampuan kita akan terbawa arus. Karena kekuatan kita adalah dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus membela kita, Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus mengajari kita. Jika kita andalkan kekuatan kita, jika kita mengandalkan kepintaran kita, tentu kita akan hanyut. Tentu kita akan nina bobokkan oleh penghuni dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab supaya kita jangan dinabobokkan oleh dunia ini. Karena jika kita kembali kepada Alkitab, sangatlah kita kuat. Karena kekuatan kita bukanlah diri kita sendiri, tapi Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, ayat 22 mengatakan kepada kita, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi sini kita melihat Bapak Saudaraku, jika tidak ada kasih karunia, kita satu pun tidak akan selamat. Karena di sini kita melihat tadi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua sudah berdosa. Bahkan kita belum lahir saja sudah berdosa dari dosa nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Jadi semuanya itu tidak lagi kita mampu untuk membayar hutang-hutang kita, membayar dosa kita. Tapi karena kasih karunia, kita ditebus dengan cuma-cuma, dengan darah anak domba. Di situ kita diberikan, ditebus, sehingga kita selamat jika kita mau taat dan setia kepada firman-firman kebenaran. Nah, jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas sini tadi katanya kepada kita, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi sini kita melihat Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita dahulu, tapi Tuhan sudah bayar lunas. Jadi Tuhan nggak menghakimi kita, apa yang kau perbuat dulu, apa yang kau lakukan dulu. Tapi Tuhan semuanya dosa kita diputihkan, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi sama seperti kita tadi, seperti saya bilang tadi, ada orang yang mengasihi kita karena kita nggak sanggup membayar utang kita, sehingga ada orang yang mengasihi kita, dia mengatakan, kasihannya si Anu itu, saya akan bayar utangmu itu, karena kamu akan dipenjarakan jika engkau tidak membayar. Sehingga ada orang yang mengasihi kita, sehingga dia mengatakan, sudah, saya akan bayar utang-utangmu itu.
tapi jangan berhutang lagi. Sehingga kita bebas dari siksaan, dari penjara. Sehingga kita bebas, tapi katanya pesannya jangan berbuat dosa lagi, jangan berhutang lagi. Ternyata kita berpikir kita tenang-tenang, sehingga karena kita menganggap ada pengampunan, ada orang yang mengasihi kita, sehingga kita tenang-tenang, kita tidak berkarya, kita tidak bertindak, kita tidak melakukan apa yang dikatakannya kepada kita, ajarkannya kepada kita, sehingga timbul utang kita kembali. Jadi teman kita itu tidak akan membayar utang kita kembali, karena dia berpesan kepada kita jangan berhutang lagi, karena dia mengasihi kita, dibayarnya utang kita lunas, tapi dengan syarat jangan berhutang lagi. Jadi begitulah Bapak kita, di mana Yesus tahun 2000 lalu membayar utang-utang kita, karena tidak mungkin lagi kita bisa membayar utang kita, karena dosa kita begitu luar biasa dari dosa nenek moyang kita. Tapi karena kasih karunia kita dibenarkan, kita diselamatkan, sehingga Tuhan Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini harus kita mengerti bahwa kita ini harus bertindak, harus kita berusaha, harus kita kerjakan keselamatan kita. Jadi kita tidak lagi diampuni kedua kalinya. Tidak lagi kita ditebus kedua kalinya. Yesus datang kedua kalinya, dia tidak lagi mengangkat dosa kita. Dia tidak lagi membayar hutang-hutang kita. Tapi Yesus datang kedua kalinya untuk dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita akan dihakimi nanti. Jika tidak kita melakukan dengan taat dan setia, kita akan mengatakannya, aku tidak kenal kamu, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi inilah Bapak Ibu Saudaraku yang harus kita kerjakan supaya kita berhati-hati. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, marilah kita buka hati kita, berbaliklah kepada Alkitab, firman-firman kebenaran. Di dalam Alkitab ini nanti roh Tuhan akan bekerja, roh Tuhan akan berkata-kata, roh Tuhan akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, bagaimana sebetulnya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu ada hukuman yang menunggu kita. Jadi kita melihat bagaimana di sini hukuman yang kita lihat di Ulangan 14 ini, kita melihat bagaimana di sini Ulangan 14 ayat 29. Kita melihat di sini, maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing anak. Ulangan 14 ayat 29. Jadi salah ya. Jadi kita melihat bagaimana sebetulnya kita menjalankan kebenaran firman Tuhan ini supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita jangan terseret oleh arus ombak. Karena kita bagaimana kita melihat bagaimana saat ini arus ombak begitu besar untuk menggoda kita supaya kita itu hanyut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengerti di mana saat ini posisi kita supaya kita jangan terseret. Di mana katanya Efesus 2. Jadi kita di sini kita melihat karena begitu besarnya kasih karunia kepada kita,
Efesus 2 ayat 5 telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun mungkin dosa kita banyak mengatakan, aku tidak layak lagi, saya ini orang berdosa. Tuhan itu tidak melihat apa yang kita lakukan. Tuhan itu mau pertobatan. Tuhan itu mau hati kita. Apakah kita mau bertobat, menyesali dosa-dosa kita, mau melakukan firman Tuhan, Tuhan akan hapuskan, Tuhan akan putihkan dosa-dosa kita itu. Jadi Tuhan tidak akan ingat-ingat lagi. Jadi Tuhan itu begitu baik kepada kita. Tapi namun begitu kita tetap mengeraskan hati. Manusia memang dari awal, dari Adam dan Hawa, sudah mengeraskan hati, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran kebenaran. Kita melihat bagaimana Hawa sudah dipesan bahwa jangan dimakan buah kayu yang di tengah kebun ini, tapi semuanya buah pohon bisa kamu makan, hanya satu pohon yang tengah-tengah kebun ini tidak bisa engkau makan, karena ini pohon kehidupan. Jadi namun begitu kita juga mau dirayu oleh setan, sehingga kita lupa akan firman Tuhan. Jadi bahkan kita melihat bagaimana seterusnya, bahkan sampai zaman Nuh kita melihat bagaimana manusia masih mengeraskan hati, sehingga Tuhan menyesal menciptakan manusia, sehingga dibuat air bah untuk memusnahkan semua manusia. Namun begitu sampai saat ini kita melihat Yesus datang ke dunia untuk memberikan petunjuk kepada kita supaya kita selamat, supaya satu pun kita tidak binasa. Dia rela untuk menebus dosa-dosa kita, bahkan sampai tetes terakhir Dia lakukan untuk menebus dosa-dosa kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Namun begitu kita tidak mau untuk melakukan pesan-pesannya. Jadi jika demikian Bapak Ibu Saudaraku, kemanakah kita ini? Jika kita tidak mau melakukan taat dan setia firman kebenaran Alkitab yang kita percayai, kemanakah nanti akhirnya kita ini? Itu harus kita pikirkan dari sekarang, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, karena kesempatan tidak dua kali. Tidak lagi ada siaran ulangan lagi. Ketika Yesus datang kedua kalinya nanti, tidak lagi ada alasan Tuhan berikan saya kesempatan. Tuhan tidak akan memberi kesempatan lagi, di mana semua manusia yang taat dan setia, kita akan dibangkitkan dan kita diberi tubuh yang baru, tubuh surgawi yang tidak mati-mati. Bagi